Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale kami menyapa kita pada pagi hari ini, bahwa untuk memulai hidup kita hari ini, mari kita membaca firman Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini Sabtu 4 September 2021 dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dalam kerendahan hati, mengagungkan Engkau dan menyembah Engkau. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya pada hari ini. Mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya lewat firman-Mu ini, kami boleh diajari, kami boleh digerakkan untuk hidup lebih baik menurut kehendak Tuhan, dan lewat firman-Mu, kami diubahkan hidup yang diperkenankan oleh Tuhan sendiri. Bapa di surga, mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 10 berbunyi demikian. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema kiat menghadapi ajaran sesat. Kiat menghadapi ajaran sesat. Dari segi istilah atau penamaan ajaran sesat, kita bisa memaknai jika isi ajarannya bertentangan dengan ajaran yang benar. Artinya menyesatkan, membawa orang yang mendengarnya ke jalan yang tidak benar dan kepada kebinasaan. Tentu di balik semua itu ada kerugian yang besar, sama sekali tidak ada keuntungan. Dalam iman Kristen, kita mempercayai bahwa ajaran yang benar, yakni setiap ajaran yang disampaikan Allah melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab suci
atau dalam Alkitab yang disampaikan oleh para nabi atau para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus atau setiap orang yang diutus oleh Allah sendiri dan kepadanya diperkenankan untuk semuanya itu. Pada dasarnya, semua yang diciptakan Allah itu baik. Tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ayat 4 dan ayat 5 bacaan kita. Namun, pengajaran sesat justru mengajarkan dan melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, bahkan melarang orang kawin. Tentu ini berbanding terbalik dengan kehendak Allah sendiri. Karena itu, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan mengingatkan Timotius, anak rohaninya, agar memagari dirinya, agar menjauhi ajaran-ajaran sesat tersebut. Dan dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat di Efesus, ada beberapa hal yang penting harus dilakukan oleh Timotius, yakni menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ayat 7a bacaan kita. Yang berikut, melatih diri beribadah. Ayat 7b bacaan kita. Berpengharapan kepada Allah yang hidup. Ayat 9 bacaan kita. Kita tentu mengetahui jika salah satu ciri yang melekat pada diri seorang atlet adalah disiplin, yakni disiplin dalam hal latihan, disiplin dalam hal makanan, disiplin dalam hal beristirahat, dan disiplin dalam segala hal. Seorang atlet yang baik memiliki jadwal latihan yang teratur, sistematis, dan terstruktur. Juga tidak boleh makan makanan yang sembarangan, tetapi harus memakan makanan yang bergizi. Memiliki jadwal istirahat yang cukup agar kondisi fisik mereka tetap baik dan sehat. Dalam ayat 7b, seperti yang sudah diungkapkan tadi bahwa Rasul Paulus mengatakan, "Latihlah dirimu beribadah." Maka yang dimaksudkan adalah agar Timotius mendisiplinkan dirinya untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dengan seluruh kehidupannya. Selanjutnya Rasul Paulus menjelaskan bahwa latihan badani manfaatnya sedikit saja jika dibandingkan dengan manfaat dari latihan beribadah yang sangat berguna dalam segala hal. Latihan badani tentu sifatnya temporer saja, hanya pada waktu tertentu saja, sifatnya masa kini saja. Sedangkan latihan beribadah adalah latihan untuk kehidupan yang berkenan kepada Allah, baik dalam iman maupun dalam perbuatan sehari-hari, baik dalam hidup masa kini pun hidup pada masa yang akan datang, bahkan pada hidup yang kekal. Kita bisa bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2-3 dan Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Dalam ayat 8, Rasul Paulus jelas mengatakan di situ bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hal positif dari hidup beribadah kepada Tuhan adalah adanya berkat rohani yang dikaruniakan oleh Allah sendiri. Kita bisa bandingkan dengan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23a dan Roma pasal 14 ayat 17. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu setiap kita juga rindu untuk menerima berkat tersebut, berkat rohani. Karena itu, setiap orang sekiranya mengatakan tidak
pada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan semestinya setiap orang Kristen memiliki komitmen untuk terus belajar firman Tuhan, agar tahu kebenaran firman Tuhan dan tahu perbuatan-perbuatan besar yang Allah nyatakan bagi dunia ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua manusia. Yang berikut, jika latihan badani membawa keuntungan secara positif, maka latihan rohani jauh lebih besar manfaatnya karena membawa keuntungan yang tidak terbatas, yakni pada kehidupan, kematian, dan kebangkitan manusia di dalam Yesus Kristus. Melatih dan beribadah mengandung janji, baik pada hidup sekarang pun hidup yang akan datang. Karena itu, setiap orang tetap dan terus berjuang di dalam kebenaran Allah, tetap dan terus berpengharapan hanya kepada Allah yang hidup, hanya kepada Allah yang menjanjikan kehidupan yang benar, yang menjanjikan kehidupan di masa yang akan datang. Dan di dalam semuanya itu, pentingnya untuk mendisiplinkan diri untuk hidup secara intim dengan Tuhan, mendisiplinkan diri untuk berdoa kepada Tuhan, mendisiplinkan diri untuk mengetahui pokok-pokok iman di dalam inti ajaran Kristen, dan dalam hal ajaran yang sehat, dalam hal ajaran-ajaran yang benar di hadapan Tuhan, sebagaimana yang tercatat di dalam kitab suci. Karenanya setiap kita penting untuk membangun diri kita, untuk merindukan firman Tuhan, untuk merindukan hidup yang sehat di hadapan Tuhan, menghindari hal-hal yang tidak benar dalam seluruh kehidupan kita. Karenanya, mohonlah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan untuk terus dipimpin oleh Tuhan, mintalah kepada Tuhan untuk terus dituntun oleh Roh-Nya yang hidup, Roh-Nya yang kudus, agar setiap orang benar-benar menghidupi dirinya, menghidupi di dalam takut akan Tuhan, di dalam takut akan hal-hal yang tidak benar, untuk tidak dilakukan sebagaimana kehendak Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengamini firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, Tuhan. Kami mengimani bahwa seluruh kehidupan kami ini hanya boleh kami lalui, hanya boleh kami alami, hanya boleh kami jalani, hanya di dalam Engkau melalui Yesus Kristus. Ajari kami dan gerakkan kami melalui kuasa Roh Kudus untuk terus hidup menurut kehendak-Mu dan menghidupi firman-Mu, ya Tuhan. Bapa kekasih jiwa kami membawa segenap kehidupan kami kepadamu, pimpin dan sertai kami. Teruslah Engkau menyendengkan telinga-Mu atas segala permohonan kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kasih dan pertolongan-Mu senantiasa kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami, dan kami selalu diajar untuk menyandarkan kehidupan kami hanyalah kepada-Mu saja. Bapa di surga, kami memohon pengasihan-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya, bahkan kedamaian yang terjadi dalam dunia ini. Biarlah kasih dan setia-Mu terus tinggal di dalam dunia ini, dan kami selalu belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian kami berdoa ya Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami, terutama dalam masa pandemi corona pada saat ini. Kuatkan iman dan percaya kami untuk selalu berpengharapan kepada-Mu. Biarlah ya Tuhan, suatu masa pandemi ini boleh berlalu dari hidup kami, dan kami terus bersandar hanya kepada-Mu saja. Kami berdoa untuk pemerintah kami, biarlah Tuhan terus menyertai mereka. Bapa di surga, biarlah kasih, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu terus boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tetaplah patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, dan teruslah percaya bahwa
Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita.